Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Hagi 3 akan mempresentasikan COVID dan pengaruhnya terhadap manusia. Sebelumnya kami mengenalkan diri dulu. Nama saya Rizka Muyasara. Nama saya Monika Gita. Dan nama saya Raffi Friandra. Di sini ada tabel wacananya. Yang pertama ada wacana COVID-19-nya. Yang kedua ada korelasi materi dengan wacana yang diangkat. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Ini wacana yang akan dibawakan. Jadi awal mula COVID-19 ini kasus pertamanya ada di Cina, diketahui pada tanggal 31 Desember 2019. Ketika itu infeksi yang gejalanya dengan pneumonia diyakini berasal dari hewan dan ikan laut di Wuhan, Provinsi Hubei. Hipotesisnya bahwa wabah berawal dari pasar tersebut dan mungkin ditularkan dari binatang sebelum manusia ke manusia. Setelah COVID-19 ada demam, batuk kering, hidung tersumbat, kelelahan dan nyeri, sakit tenggorokan, atau diare. Penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang dilakukan rapid test. Yang kedua, diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Yang ketiga, dikeluarkan peraturan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk menggerakkan orang dan barang. Yang keempat, dikeluarkannya peraturan wajib memakai masker saat keluar rumah. Dan yang kelima, dikeluarkannya peraturan larangan mudik BUMN dan keluarga. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi penyebaran penyakit terlihat di Cina sendiri karena penduduknya terbesar di dunia, maka pengaruhnya sangatlah besar terhadap penyebaran penyakit menular ini. Jadi penyakit ini karena menular, dia menyebar lebih cepat seiring dengan besarnya penduduk di suatu negara tertentu, termasuk juga di Indonesia karena sangatlah banyak penduduknya, maka penyakitnya menyebar dengan cepat karena juga orang-orangnya hidup itu berdekatan satu sama lain. Next, pengaruhnya ini juga mengacu pada migrasi atau mobilitas dari penduduknya, karena wabah di suatu daerah yang seharusnya itu dapat tertahan, dapat pindah ke daerah lain karena mobilitas dari penduduknya yang pindah ke satu kota ke kota yang lain, sehingga orang-orang yang tidak diketahui dia terinfeksi atau tidak bisa saja menyebarkan atau banyak dia ke kota satu ke kota yang lainnya. Next. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona oleh Ahmad Yuryanto, peningkatan jumlah kasus positif virus corona ini merupakan salah satu disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi seperti yang saya bilang tadi. Next. Lalu ada teknologi kesehatan untuk menangani COVID-19. Teknologi kesehatan ini berkembang untuk meningkatkan kehidupan pada masa pandemi ini. Yang paling kita butuhkan adalah alat disinfektan chamber dan ventilator. Chamber alat disinfektan ini berisi cairan pembersih yang umumnya dibuat oleh hidrogen peroksida, kreosot, alkohol, atau klorin yang bertujuan untuk membunuh coronavirus tersebut. Ada ventilator. Ventilator ini sebagai alat untuk bernafas untuk pasien COVID-19. Lalu ada teknologi komunikasi. Nah, teknologi dengan ada pandemik ini maka diberlakukannya social distancing. Nah, oleh karena itu diperlukannya teknologi komunikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang pertama, kita membutuhkan laptop, handphone, dan internet. Nah, karena banyak perusahaan yang sudah memperlakukan WFH atau work from home, jadi internet sangat dibutuhkan untuk bekerja dan belajar.
Zoom, ada Microsoft Teams, dan rata-rata pelajar dan perusahaan menggunakan WhatsApp untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Rizka, UI sendiri juga mengembangkan teknologi hemat energi yang berupa ventilator. Jadi, rumah sakit di Indonesia ini saat ini memang banyak kekurangan ventilator, dan Universitas Indonesia membentuk tim yang bernama Tim Ventilator UI, dan mereka mengembangkan sejenis ventilator yang rendah biaya yang dinamakan Koben 20. Nah, keuntungan dari Koben 20 ini, dia selain produksinya lebih hemat, lebih mudah dibawa sehingga bisa dioperasikan lebih aman, dan produk ini juga hemat energi karena menggunakan baterai lithium ion. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya kontroversi mengenai proyek-proyek yang terhambat. Berbicara tentang penyakit yang menyerang sistem respirasi manusia, tentu saja penyakit ini sangat berpengaruh ke berbagai sektor, bukan saja dari kesehatan dan teknologi-teknologi komunikasi seperti yang tadi sudah disebutkan, tentu saja berdampak pada ekonomi dan proyek-proyek pemerintah yang rugi karena harus tertunda. Oke. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mereka memperkirakan bahwa pembangunan sejumlah proyek di Indonesia itu akan terhambat karena adanya pandemi ini. Salah satu contohnya itu adalah investasi proyek PLTU di Indonesia, dan jadwalnya itu akan meleset karena terdampak virus corona ini. Menurut kajiannya, kerugiannya akan sebesar 13 miliar US dollar atau setara 209 triliun dengan asumsi kurs Indonesia 16.000. Nah, lalu kontroversinya itu apa? Dengan adanya pembangunan PLTU seperti ini, tentu saja sangat berhubungan dengan tren global di mana banyak negara yang sudah mau berubah dari menggunakan energi fosil menjadi energi terbarukan, contohnya tenaga surya maupun angin. Dan hal ini terbalik, malah di Indonesia akan menambahkan banyak proyek untuk pembuatan PLTU yang mana menggunakan batu bara, seperti itu. Nah, dengan menggunakan batu bara ini tentu saja akan bertentangan juga dengan komitmen dunia yang mau menjaga iklim sehingga tidak akan terjadi krisis iklim di kemudian hari. Nah, bahkan ada berita bahwa India saja sudah membuat sumber listrik dari energi yang terbarukan, yaitu tenaga surya. Seharusnya dengan pembatalan PLTU batubara ini tuh harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa mereka tuh juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan termasuk pembuatan atau peralihan sektor energi fosil ke terbarukan. Dan seperti yang kita tahu, PLTU batubara itu kan menyumbang karbon dioksida terbesar, sehingga tentu saja akan membuat sistem respirasi masyarakat itu menjadi kurang baik, sehingga pemerintah seharusnya meninjau ulang kebijakan yang seperti ini. Lanjut. Selanjutnya itu karena tadi udah disebutkan dampak-dampak negatifnya, buruknya dari sektor kesehatan dan termasuk sektor industri, lalu apakah ada dampak positif karena adanya wabah virus corona ini? Dampak positifnya itu seperti yang banyak diberitakan, disebut-sebut juga bahwa dampak positifnya adalah sebagai penyelamat bumi. Kita tahu selama ini bumi mengalami seperti
kesehatannya itu yang sangatlah buruk karena manusia-manusianya yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik, termasuk salah satu faktor penyebab utamanya itu adalah penggunaan kendaraan yang sangatlah besar-besaran. Nah, bagaimana bisa kesehatan bumi ini bisa disembuhkan karena adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu melalui kondisi di mana masyarakat dunia, tidak hanya di Indonesia saja, yang dipaksa harus berada di rumah untuk waktu yang jangkanya sampai belum dapat ditentukan. Karena hal itu, kondisi lalu lintas, aktivitas lalu lintas di kota-kota besar utamanya, itu semakin menurun. Penggunaan kendaraan umum maupun pribadi juga menurun, yang di, dipercaya kendaraan-kendaraan ini karena menggunakan bahan bakar bensin, di mana bensin itu hasil pembakarannya masih mengandung, sebagian besar masih mengandung timbal yang menjadi salah satu faktor dari polusi udara. Karena berkurangnya animo kendaraan mengakibatkan polusi di udara di kota-kota besar itu juga berkurang. Di sini terlihat juga beberapa potret dari kota-kota besar di Indonesia, yaitu ada di kota Jakarta dan Bogor, serta di sekitarnya, termasuk juga kota-kota besar di Indonesia juga mengalami penurunan aktivitas lalu lintas yang sangatlah signifikan. Next. Di sini ada grafik data ISPO hari baik tahun 2019. Jika dilihat dari Jakarta saja, itu yang terlihat berwarna hijau. Kalau misalkan terlihat itu angkanya 130, di mana 130 itu mendekati batas maksimum kualitas udara yang diperbolehkan atau diwajarkan, yaitu sebesar 150. Ini tahun 2019. Next. Sedangkan tahun yang 2020, di sini diambil dari data BMKG mengenai PM10. Jadi PM10 itu salah satu parameter yang dimana menyangkut sebagian besar partikel-partikel penyebab polusi. Nah, di sini diambil tahun 2020 bulan ini, kemarin tanggal 15, di Jakarta Pusat PM10-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 35. Termasuk di kota Depok juga mengalami penurunan sampai ke angka 26. Next. Lalu bagaimana kabar dari kondisi negara yang membawa negara asal dari COVID-19, termasuk beberapa negara besar yang terdampak COVID-19 ini? Di Cina sendiri, sejak awal munculnya pandemi tahun 2019 akhir, yaitu bulan Desember sampai Januari, dan sampai mencapai signifikannya diberlakukannya lockdown di Cina, menyebabkan terlihat di sini kondisinya semakin memulih, termasuk di Italia juga terlihat kondisi sungainya mengalami penjernihan kembali secara alami. Next. Kondisi ini juga berdampak pada lapisan ozon bumi yang sebelumnya di bulan yang sama, bulan Maret tahun 2019, hingga tahun ini, tahun 2020, mengalami perbaikan. Dapat dilihat di gambar. Lapisan ozon tahun 2020 ini mengalami perbaikan dengan terbukanya menebalnya lapisan tersebut dan berkurangnya suhu yang meningkat di sana. Namun pada akhirnya kondisi ini belum benar-benar dapat memulihkan bumi. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 ini, bukan karena serta-merta kesadaran dari masyarakat yang bersama-sama menyelamatkan bumi. Next. Baik, selanjutnya dengan adanya pandemi ini tentu saja kita harus sadar bahwa kesehatan diri dan lingkungan itu penting.
um, banyak sekali gerakan membersihkan lingkungan, contohnya transportasi publik, kemudian memberikan disinfektan di stasiun, itu salah satu contoh bagaimana kita harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Lanjut. Oke. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan diri kita sendiri? Nah, pertama, untuk teman-teman yang sakit, kita harus menggunakan alat pelindung diri, APD, terutama bagi yang sedang sakit. Kemudian cara pencegahan yang lain itu dengan cara jaga jarak atau melakukan isolasi diri selama 2-3 minggu untuk memastikan bahwa kita tidak terpapar oleh virus tersebut. Jaga jarak yang sering kita dengar itu social dan physical distancing, karena menurut penelitian virus tersebut dapat menyebar dari jarak droplet itu 1-2 meter. Nah, kemudian kita harus juga menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan dengan benar, menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kita harus mandi setelah bepergian dari luar, tidak duduk, tapi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian tentu saja kita harus menjaga kebersihan rumah kita sendiri. Nah, hand sanitizer bukan pengganti cuci tangan, tapi komplementer, jadi kita harus tetap cuci tangan. Kemudian selanjutnya, kita juga tidak bepergian dulu selama pandemi, sampai pandemi ini selesai, kecuali untuk keperluan logistik juga. Nah, kemudian kita juga harus menjaga diri atau menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergizi. Nah, kenapa kita harus makan makanan bergizi? Karena virus itu kan merupakan makhluk hidup yang harus memiliki inang, dan dia itu sifatnya merusak sel tubuh. Nah, disinilah imunitas tubuh ini sangat penting sebagai penghalang ketika virus itu masuk ke dalam tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuh kita itu baik, tentu saja virus akan tetap di dalam tubuh, namun akan dorman atau tertidur. Selanjutnya, kita tidak menimbun bahan makanan maupun alat pelindung diri, karena alat pelindung diri itu sangat dibutuhkan oleh mereka yang sakit atau para tenaga medis. Lanjut. Nah, bagaimana jika kita terpapar? Pertama, kita harus melakukan pemeriksaan tentu saja. Kemudian kita harus melakukan karantina, tergantung keparahan penyakitnya, bisa dilakukan di rumah maupun di rumah sakit. Kemudian tentu saja harus rajin mengikuti jadwal minum obat resep dokter, dan tetap menjaga pola makan, tetap berolahraga, mau mengkonsumsi multivitamin atau suplemen. Selanjutnya, dan yang terakhir, tentu saja kita tidak boleh mendiskriminasi para tenaga medis dan penderita penyakit ini. Kita harus menghindari berita hoax dan selalu mengecek kembali berita yang kita terima. Kenapa kita tidak boleh mendiskriminasi tenaga medis dan penderita? Karena tenaga medis tentu saja membantu dalam pandemi ini, dan kita sering mendengar kasus bahwa ada tenaga medis yang diusir dari tempat tinggalnya karena mereka harus berkontak langsung dengan para penderita, dan sebenarnya itu bukan hal yang baik. Seharusnya kita itu saling mendukung supaya pandemi ini cepat terselesaikan. Selanjutnya. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan pertama ada COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang sistem respirasi manusia. Yang kedua, dampak COVID-19 ini berpengaruh pada berbagai sektor, selain sektor sosial dan sektor ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 bersama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.